Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dina Prahadani, dan di sini saya akan membawakan presentasi proposal penelitian dengan judul pemanfaatan gelombang ultrasonik sebagai perangkat membasmi hama tikus pada padi. Yang pertama ada latar belakang. Pertanian adalah mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia. Padi yang adalah kuliner utama bagi masyarakat Indonesia. Seperti mata pencaharian yang lainnya, pertanian juga mempunyai gangguan tersendiri. Gangguan dalam pertanian merupakan cuaca dan hama yang mengakibatkan pengurangan output panen. Nah, yang kedua, gelombang ultrasonik yang bisa mengusir tikus dalam frekuensi 23-50 kHz. Menurut frekuensi yang bervariasi, tadi diambil frekuensi yang paling bisa mengusir tikus merupakan frekuensi 30 kHz. Selanjutnya, tikus merupakan hewan pengat yang menjadi salah satu musuh bagi para petani padi, karena tikus dapat menyebabkan padi roboh dan menjadikan padi sebagai makanannya. Dan tujuan dari literasi ini adalah untuk studi literatur pemanfaatan gelombang ultrasonik guna mengusir tikus. Nah, yang terakhir hasil dari literasi ini adalah gelombang ultrasonik yang mampu mengusir tikus pada frekuensi 23-50 kHz. Dari frekuensi yang bervariasi tersebut diambil frekuensi yang paling banyak mampu mengusir tikus adalah frekuensi 30 kHz. Nah, menurut para ahli, keuntungan menurut penggunaan racun tikus merupakan harga racun yang murah dan bisa membunuh tikus, sedangkan kerugiannya merupakan mampu mengganggu ekosistem jika racun tidak sengaja termakan hewan lain dan bisa mengganggu kesehatan lantaran bau tidak sedap yang disebabkan sang tikus yang busuk. Itu disampaikan oleh Akhtar DKK pada 2009. Nah, jadi permasalahan yang kita dapat itu cara yang paling efektif untuk mengusir hama tikus selain menggunakan racun. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, petani kurang memiliki waktu dalam menjaga sawah. Yang kedua, banyaknya hama, terutama tikus yang merusak padi dan membuat petani kewalahan. Rumusan masalahnya, 1. Adakah manfaat gelombang ultrasonik sebagai perangkat membasmi tikus? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membantu para petani untuk mengusir hama tikus dengan alat otomatis agar lebih mudah. Yang kedua, membuat sebuah alat otomatis untuk membantu para petani dalam mengawasi sawah dari hama tikus agar tidak merusak padi. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kemudahan para petani dalam mengawasi sawah dari hama tikus perusak tanaman padi. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam pengembangan sebuah alat pengusir hama otomatis. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Pratama DKK, menggunakan sensor PIR sebagai pendeteksi pergerakan menggunakan pancaran sinar inframerah, jarak pergerakan yang mampu dideteksi adalah 1,5 sampai 5 meter. Yang kedua, menurut Marta Fitriani DKK, awalnya menggunakan suara jangkrik yang dimodulasi menggunakan program MATLAB dengan menggunakan frekuensi 20 kHz sampai 25 kHz. Namun, menggunakan frekuensi tersebut, tikus tidak berpengaruh dan masih melakukan aktivitas seperti biasa, karena tikus tidak dapat mendengar frekuensi yang dikeluarkan. Yang ketiga, menurut Nair DKK, menggunakan microcontroller PIC16F7M7 sebagai pembangkit frekuensi gelombang pulse with modulation atau PWM yang dibantu oleh ICLM7805 sebagai amplifier. Yang keempat, menurut Rukmana DKK,
Arduino difungsikan sebagai pengendali utama pada sistem yang dibuat. Sensor PIR yang akan mendeteksi adanya pergerakan. Jika sensor dalam keadaan baik, maka sensor akan mendeteksi gerakan yang ada, kemudian relay akan mengaktifkan speaker dan audio generator yang mengeluarkan gelombang ultrasonik. Berikutnya ada metode penelitian apa saja. Yang pertama, jenis metodenya kuantitatif. Sumber data dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan internet. Pengumpulan data, ini pengumpulan data yang berhubungan dengan studi kasus atau masalah. Nah, analisis kebutuhan sistem, yaitu mencakup kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, hasil dan pembahasan dari proposal yang hasil dan pembahasan dengan proposal yang sudah saya buat, yaitu di dalam perancangan pengembangan gelombang ultrasonik sebagai alat pengusir tikus pada tugas akhir ini, ada 3 bagian utama dasar dari perancangan. Yang pertama yaitu sensor proximity, analog, yang kedua modul ADC atau analog to digital converter yang terdapat pada microcontroller yang mempunyai fungsi untuk merubah data analog ke data digital yang diproses oleh microcontroller dan selanjutnya data. Nah, di sini ada tabel. Kita melakukan uji pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ternyata hasilnya sama. Nah, hasil dari pengujian sensor ultrasonik setelah semua komponen alat dilakukan pengujian dapat disimpulkan hasil keseluruhan sistem bekerja dan berfungsi sesuai dengan rancangan sistem. Hasil pengujian sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek yang melewati sensor dengan rata-rata jarak 100 cm. Kesimpulannya, berdasarkan hasil literasi yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa frekuensi yang bisa digunakan dalam mengusir hama tikus adalah 23-50 kHz. Sedangkan frekuensi yang paling banyak digunakan dan mampu mengusir hama tikus adalah frekuensi 30 kHz. Tikus merespon gelombang ultrasonik yang dikeluarkan setelah 4 detik. Yang kedua, sensor mampu mendeteksi dari jarak 1-5 meter dari alat. Namun, gelombang ultrasonik mempengaruhi tikus pada jarak 140,71 cm dari umpan. Tidak hanya menggunakan modul NE555 sebagai pembangkit gelombang ultrasonik, juga bisa menggunakan Twitter dan PIC16F767. Yang ketiga, kegagalan dalam mengeluarkan gelombang ultrasonik kebanyakan diakibatkan oleh speaker yang hanya mampu mengeluarkan gelombang audiosonik atau frekuensi yang bisa didengar oleh manusia. Gelombang ultrasonik aman untuk digunakan sehingga bisa menjadi solusi bagi petani dalam mengusir hama. Nah, yang terakhir ini daftar pustaka. Ada 10 daftar pustaka yang telah saya cantumkan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.